Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ian Apriansyah, saya dari Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan dua buah soal terkait dengan seleksi asisten tutorial kimia dasar 1 tahun ajaran 2021 dan 2022. Oke, untuk soal yang pertama, untuk mengangkat sidik jari dari TKP, larutan perak nitrat disemprotkan pada permukaan untuk bereaksi dengan natrium klorida yang ditinggalkan oleh keringat. Berapa molaritas larutan perak nitrat jika 45 mili dari larutan tersebut bereaksi dengan natrium klorida berlebih untuk menghasilkan 0,148 gram endapan perak klorida? Oke, cara menjawabnya adalah tuliskan dulu ada senyawa-senyawa apa saja yang terjadi pada reaksi tersebut. Pertama, itu ada perak nitrat, senyawanya adalah AgNO3, natrium klorida itu adalah NaCl, perak klorida adalah AgCl, dan volume AgNO3 yang diketahui tadi adalah 45 mili, sedangkan gram endapan yang dihasilkan dari perak klorida adalah 0,148 gram. Itu yang menyebabkan kenapa di sini wujud dari perak klorida adalah solid. Kemudian, tadi yang ditanyakan adalah berapa molar dari AgNO3 agar menghasilkan tepat 0,148 gram dari si AgCl ini atau perak klorida. Maka langkah pertama adalah cari dulu mol dari si AgCl ini. Bagaimana cara mencari molnya? Kita pertama butuh yang namanya persamaan terlebih dahulu. Persamaannya adalah tadi dibilang bahwa AgNO3 itu diteteskan ke keringat atau dia memiliki cairan NaCl. Sehingga kalau kita kali silang, Ag akan bertemu dengan Cl menghasilkan AgCl dan NO3 ketika bertemu dengan Na menghasilkan NaNO3. Kemudian, karena kita mau mencari mol dan di sini ada massa, maka yang pertama kita lakukan adalah cari dulu MR-nya pada tabel periodik. Ag adalah 107,87 dan Cl-nya adalah 35,45. Maka MR-nya yang dihasilkan adalah 143,32 gram per mol. Setelah dapat MR-nya, maka bisa dicari molnya. Bahwa molnya adalah massa dibagi dengan MR-nya atau massa atom relatifnya. Kemudian nilainya adalah 0,148 gram tadi diketahui dibagi dengan MR yang barusan kita cari yaitu 143,32 gram per mol sehingga didapatkan 1,033 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, untuk pembulatan biasanya disarankan 3 angka di belakang koma untuk tahap TPB. Kemudian setelah dapat molnya AgCl, maka kita harus cari molnya si AgNO3. Kenapa? Untuk mencari mol AgNO3 karena yang ditanyakan adalah molarnya AgNO3. Mencarinya bagaimana? Yaitu dengan perbandingan koefisien. Nah, karena AgNO3 koefisiennya 1, lihat di sini. Tidak ada koefisien artinya 1. Kemudian AgCl juga tidak memiliki koefisien artinya 1. Dikali dengan molnya si AgCl tadi. Jadi kita pakai perbandingan. Sehingga didapatkan 1/1 dikali dengan 1,033 kali 10 pangkat min 3 mol tadi. Sehingga didapatkan mol AgNO3 nilainya akan sama dengan mol si AgCl. Lalu setelah dapat mol, yang ditanyakan molar, menggunakan rumus apa, maka langsung cari molarnya dengan memanfaatkan data volume, yaitu dengan rumus molar adalah mol dibagi dengan volume, di mana nilai molnya tadi adalah 1,033 kali 10 pangkat minus 3 mol, dibagi dengan volumenya tadi 45 mili. Ingat bahwa yang namanya molaritas itu tidak boleh dalam mililiter, maka dia harus dirubah dulu ke dalam liter, maka dikali 1/1000. Sehingga didapatkan molarnya adalah 0,023 molar. Seperti biasa, itu menggunakan pembulatan 3 angka. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan yang nomor pertama. Untuk yang soal kedua, gunakan diagram orbital untuk menunjukkan bagaimana proses penggabungan orbital atom pusat untuk membentuk orbital hibrida pada senyawa bromin pentafluorida atau BrF5. Langkah pertama yang harus dikerjakan adalah tuliskan dulu nomor atomnya, yaitu Br adalah 35 dan F adalah 9. Dan juga kita tahu bahwa pada tabel periodik Br terletak di golongan 7 dan F juga terletak di golongan 7. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah kita harus menentukan atom pusatnya siapa? Apakah Br, apakah si F? Nah, ada dua peraturan untuk menentukan atom pusat. Jadi kalau misalkan tahap satunya sudah dapat dibedakan, maka lanjut. Tapi kalau tidak, berarti harus pakai yang kedua. Kita baca dulu. Untuk yang pertama, jumlah unsurnya paling sedikit dari zat lain yang ada dalam satu senyawa. Contohnya di sini BrF5, Br-nya hanya satu unsur. Sedangkan F-nya di sini ada 5 buah unsurnya di dalam sebuah senyawa. Maka sebenarnya dari step yang pertama saja sudah bisa disimpulkan bahwa Br yang akan menjadi atom pusat. Nah, nanti apabila ketemu soal atau tipe soal lain yang jumlahnya sama, misalnya Br-nya 1 dan F-nya 1, maka yang dilihat adalah tangan ikatannya.
Oke, maka tadi sudah saya sebutkan bahwa bromin yang jadi atom pusatnya. Kemudian, setelah kita tahu siapa atom pusatnya, kalian harus menuliskan konfigurasi elektronnya. Karena ini 35, jadi lumayan panjang, yaitu dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p5. 35-nya adalah total elektron yang ada di sebelah atas. 2, 4, 6, 10, tambah 2, 12, 18, tambah 2, 20, tambah 10, 30, dan tambah 5, 35. Ini namanya adalah konfigurasi elektron penuh. Sedangkan kita butuh yang namanya konfigurasi elektron parsial atau menggabungkannya dengan gas mulia, maaf. Maka di sini kita ada AR 18, kemudian ada 4s2, 3d10, dan 4p5. Perhatikan di sini yang saya warnai dengan merah. Dapat dilihat bahwa elektron valensi itu adalah kulit terluar, maka kulit itu adalah angka yang berada di bagian depan, atau dia biasanya disebut dengan bilangan kuantum utama. Dari unsur bromin adalah kulit keempat, karena di sini angka depannya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, dan 4. Maka yang paling besar atau yang kulitnya paling luar adalah 4. Dengan total elektron valensinya adalah 7. Kita lihat yang angka depannya 4 atau kulit keempat, itu elektronnya adalah 2 dan 5. Maka totalnya adalah 7. Ini menunjukkan bahwa dia benar diletakkan di golongan 7A. Lalu apa gunanya? Gunanya adalah nanti kita lihat ke unsur F-nya. Unsur F-nya di sini adalah golongan 7 juga. Artinya dia pasti memiliki valensi 7 juga. Nah, karena dia bervalensi 7 dan kita tahu bahwa oktet itu stabil ketika dia bervalensi 8, maka setiap satu fluorin akan membutuhkan satu elektron untuk stabil. Ya, karena dia posisinya golongan 7 dan dia membutuhkan satu buah elektron untuk stabil. Oke, fokus untuk pembahasan berikutnya. Oke, dilihat dulu di sini ada catatan bahwa untuk panah hitam itu nanti menggambarkan elektron dari Br dan ketika ada warna coklat itu akan menggambarkan elektron dari fluorin. Perhatikan bahwa setiap satu orbital ini disebutnya orbital ya, atau biasa disebut dengan orang awam adalah kamar. Nah, satu orbital ini diisi oleh 2 elektron atau satu kamar ini bisa diisi oleh 2 orang. Lihat bahwa satu orbital dapat diisi oleh 2 buah elektron. Nah, tapi F tadi kan bervalensi 7, sehingga dia hanya membutuhkan satu elektron atau untuk satu orbital itu cuma butuh satu orang di dalamnya, sehingga si F itu bisa masuk untuk menempati ruang kosong yang telah disediakan oleh si Br. Maka kesimpulannya kita butuh satu orbital atau satu kamar yang isinya satu elektron sebanyak 5 buah karena F-nya akan berikatan sebanyak 5 terhadap Br. Maka kita harus gambarkan orbital Br hanya untuk elektron valensinya saja. Jadi tadi ada 4s2 dan 4p5. Maka dalam keadaan dasar bentuknya adalah seperti ini. 4s2 dan 4p5, di mana 4s2-nya ke atas 1 ke bawah 1 biasa ya elektron spin. Ini 4p2, 4p2 dan 4p1. Maka di sini juga elektronnya tepat 5. Pertanyaannya adalah kenapa di sini ada 4d0? Sebenarnya 4d0 ini hanya sebagai tambahan kamar karena urutannya adalah setelah S, P, D, dan kemudian F jika diperlukan. Tapi biasanya hibridisasi tidak sampai F. Maka di sini ada S, ada P, maka selanjutnya ada D. Nanti tujuannya apa? Nanti tujuannya adalah saat tereksitasi itu memiliki kamar yang bisa disinggahi secara orang awam. Oke, kita langsung contohkan di sini. Nah, untuk dalam keadaan dasar, elektron atau orbital yang sendirian hanya satu. Sedangkan tadi sudah dijelaskan bahwa F yang ingin masuk ke dalam kamar atau orbital ini ada sebanyak 5 buah. Maka kita membutuhkan 5 buah orbital dengan elektron yang terisi sebanyak 1. Maka ada yang namanya kondisi eksitasi. Eksitasi itu adalah perpindahan elektron dari satu kamar ke kamar yang lain atau dari satu orbital ke orbital yang lain dengan tujuan agar menyesuaikan dengan elektron yang berada di keliling. Yang dalam kondisi ini adalah si F-nya. Maka kita harus menggeser atau memindahkan elektron dalam keadaan dasar. Maka pada kotak P yang ada di tengah, dia akan memindahkan satu elektronnya ke tempat D. Maka nanti kondisinya jadi seperti yang paling depan ini. Kemudian yang untuk P paling kiri juga akan memindahkan satu ke kotak D yang kedua. Sehingga nanti didapatkan eksitasi seperti ini. Setelah dieksitasi ternyata di sini sudah tepat 5 elektron yang sendiri. Kenapa yang S tidak perlu pindah lagi? Karena tidak butuh sampai 7 kamar. Karena kita cuma butuh 5 untuk menempatkan F ke dalam orbital-orbital si Br. Maka ketika terhibridisasi, maka tinggal F-nya memasuki ruangan atau orbital yang telah disediakan oleh si Br tadi. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa ada berapa sih orbital yang terisi setelah mereka berikatan?
ada satu orbital S, yang dihitung bukan elektron ya, tapi kotaknya atau kamarnya atau orbitalnya. S-nya 1, P-nya 3, dan D-nya adalah 2. Maka kita simpulkan adalah orbital yang terisi elektron ada 1S, 3P, dan 2D. Maka secara penulisan ilmiahnya dia disebutkan sebagai BRF5 itu adalah hibridisasi sp3d2 atau satu orbital S dan 3 orbital P dan 2 orbital D. Sekian dari saya. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya langsung. Itu aja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aku ngapain barusan?